Halo teman-teman, subscriber premium di channel ini ya. Saya ucapkan terima kasih buat subscriber premium dan juga para penonton. Kali ini tuh aku mau bahas mengenai doa Yabes. Tentunya kamu udah familiar banget dengan doa Yabes ya. Doa yang dilakukan oleh umat Kristen gitu ya. Namanya doa Yabes. Kira-kira liriknya seperti ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertaiku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Itu adalah doa yang sangat familiar yang dilakukan oleh umat Kristen, namanya doa Yabes. Doa ini tuh muncul dari seorang rasul. Seorang rasul ketika dia dikandung ibunya itu mengandungnya di dalam kesedihan. Seorang anak yang dikandung di dalam kesedihan. Karena ketika hamil Yabes, ibunya itu sering sekali sedih. Dia lalu sedih terus. Hampir setiap hari itu dia sedih. Dan ketika dia lahir, anak ini lahir, ibunya itu mengalami kesakitan yang luar biasa. Lalu sang ibu memberinya nama Yabes. Yabes ini merupakan salah satu rasul, yaitu Rasul Yabes. Dimana kata Yabes itu artinya tenggelam dalam kesedihan atau kesakitan. Tenggelam di dalam kesedihan atau kesakitan. Dimana Yabes ini merupakan suku dari Yehuda gitu. Keturunan suku Yehuda. Salah satu keturunan dari suku-suku yang dilahirkan oleh Bapak Ibrahim. Karena kan Ibrahim itu melahirkan beberapa keturunan, 14 ya atau 12 itu ya. Salah satunya adalah keturunan suku Yehuda. Dan mereka itu adalah pembentuk bangsa Israel. Itu kenapa bangsa Israel itu menganggap Ibrahim itu sebagai Bapak Abraham. Dan kenapa orang Kristen juga menganggapnya sebagai Bapak Abraham. Orang Islam juga mengagungkan Nabi Ibrahim. Karena tiga agama ini, agama Islam, agama Kristen, dan agama Yahudi, itu adalah agama Abrahamik. Agama yang mengikuti ajaran Ibrahim. Ketiga agama ini merupakan agama Abrahamik yang tuntunannya itu sama dari Nabi Ibrahim, dari Abraham. Kita bahas Yabes lagi ya. Yabes ini dulunya ketika dia masih kecil, Rasul Yabes ini ketika dia masih kecil, dia tuh orangnya tuh pemurung. Suka menyendiri, suka murung di kamar, mengurung dirinya sendiri gitu. Hidupnya Yabes itu berubah ketika mulai remaja. Ketika beranjak remaja, Rasul Yabes ini memanjatkan satu doa. Yaitu doanya seperti itu, kira-kira bunyinya seperti ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan melindungi aku dan daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Doa Yabes terdapat di dalam Alkitab, tepatnya di dalam 1 Tawarikh pasal 4 ayat yang ke-10. Itu mengisahkan doa Rasul Yabes, dimana setelah Rasul Yabes ini memanjatkan doanya, Yabes ini berusaha bangkit dari masa lalunya. Dia menjadi pribadi yang mulai bangkit, mengolah diri supaya menjadi pribadi yang berkualitas.
Dan ada empat hal yang didoakan Yabes di dalam doanya. Yang pertama, Rasul Yabes meminta berkat Tuhan, berkat Allah Yahweh. Karena yang disembah orang Yahudi dan yang disembah orang Kristen itu adalah Allah Yahweh, Allah Bapa. Lalu yang kedua, Yabes meminta perluasan daerah, supaya Yabes memiliki daerah yang luas. Yang ketiga, Yabes meminta penyertaan Allah, dan kiranya tanganmu menyertaiku dan melindungi aku. Yabes ini meminta penyertaan Allah karena dia sadar, bukan aku yang bisa, bukan aku yang mampu. Semua kemampuanku, semua talentaku, semua kecerdasanku, semua pembelajaranku, itu semua berkat Tuhan. Semuanya berkat kebaikan Tuhan. Bukan akunya yang bisa. Aku hanyalah manusia. Aku manusia, aku penuh dosa. Tapi semua itu dipulihkan oleh Tuhan gitu. Jadi Yabes ini meminta penyertaan Tuhan. Dan lalu yang keempat, Yabes itu meminta perlindungan. Perlindungan dari segala bentuk malapetaka. Apa itu malapetaka? Malapetaka adalah sesuatu yang tidak kita sukai, yang menimpa kita. Contoh, sakit penyakit itu adalah malapetaka. Bencana itu malapetaka. Kejahatan itu malapetaka ya. Rencana-rencana jahat, orang-orang jahat itu juga malapetaka. Malapetaka itu maksudnya luas, dimana kita itu seharusnya bangga banget loh. Kita seharusnya bangga banget jadi orang Kristen ya. Karena dalam Kristen kita sudah diajarkan banyak hal. Dan saya tuh kagum juga kepada Rasul Yabes atas perjuangannya. Keturunan bangsa Yehuda ini mengharumkan nama suku Yehuda. 12 suku Israel yang lahir dari Ibrahim, yang lahir dari Bapak Abraham. Yang mana orang Islam sendiri, bahkan orang Kristen itu mengakui suku Israel, bangsa Israel itu bangsa yang super power. Karena dari dulu orang Islam sendiri melihat, orang Arab sendiri melihat Israel diserang Libanon, diserang Irak, diserang Iran ya. Lalu juga diserang oleh Palestina, Hamas, juga diserang oleh Mesir. Tapi Israel ini tetap berdiri kokoh. Sekalipun Israel dibenci, dia tetap berdiri kokoh. Itu kenapa orang-orang di Arab Saudi, orang-orang Arab itu mengagumi, cukup mengagumi Israel superpower. Tetapi orang Arab itu tidak suka Israel. Tidak suka Israelnya karena Israel itu bebal. Israel itu ngeyel. Ya intinya dari doa Yabes ini kita bisa pelajari ya. Kita bisa pelajari dari kehidupan Rasul Yabes. Apalagi kalau kamu belajar Alkitab, kamu belajar dari kisah-kisah kehidupan. Entah kehidupannya Nabi Yusuf, Maria Magdalena, ada Yabes, ada Daniel, ada Yesaya, ada juga Musa. Masih banyak sekali loh, ada Harun. Aku tuh suka loh baca-baca kisah-kisah nabi-nabi di dalam Alkitab gitu ya. Apalagi Nabi Daud, Nabi Ayub gitu ya. Aku suka loh. Itulah kilasan video kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe video ini.